Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benim dan Kirigel Sultan Barhoja. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz? Her zaman sağlıklı olmalı insyaallah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tetap semangat dalam mempelajari bahasa Turki. Atau ilmu apapun yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Salam sehat dan salam semangat. Kita akan masuk pada materi baru kali ini, yaitu unit 3 atau unit T3 bagian B. Setelah sebelumnya kita membahas bagian 3A atau UJ bagian A, kali ini kita akan mempelajari tentang Yönerme durumu dan uzaklaşma durumu pada dilebih-lebih kali ini. Apa sih Yönerme durumu dan uzaklaşma durumu? Mereka merupakan imbuhan atau materi tentang intinya yang berkaitan dengan tempat, bagaimana kita bisa menunjukkan tempat seperti itu. Kalau untuk Yonel Medurumu itu bakal memberikan makna atau arti ke dalam bahasa Turki gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin mau kemana 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 itu menggunakan Yonel Medurumu imbuhannya. Tapi kalau uzaklaşma durumu itu nanti bakal mengartikan menjadi dari, gitu ya. Dari mana, dari siapa, kayak gitu. Pasti ini berkaitan dengan tempat juga, seperti itu. Kemudian kita akan membahas dari Yoname terlebih dahulu. Yoname itu ditentukan atau diberikan terhadap dua rumus agar menghasilkan imbuhan yang berbeda. Di sini kita melihat ada huruf-huruf kalian lengkap, dan di sini kita melihat ada huruf-huruf ij juga lengkap. Berarti tidak ada pembagian lagi, tapi sudah cukup kalian ya kalian, inje dan inje. Kalau kalian nanti akan menghasilkan akhiran A, tapi di sini teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan dalam kurung G, yang mana itu merupakan sebuah cara untuk memisahkan dua huruf vokal yang bertemu. Berarti kalau kita udah melihat dalam kurung Y, dalam imbuhan bahasa Turki atau sufiksnya bahasa Turki, oke itu berarti sudah paham. Itu tuh kalau akhirannya vokal, berarti kita harus pakai Y itu, ya. Jadi nggak langsung masuk ke imbuhannya. Ya, imbuhannya apa? A atau E, gitu ya. Jadi harus diawali dengan Y. Kalau akhiran kata bendanya vokal. Dan kalau untuk inje nanti ditambah E, ya, nggak beda jauh dari A ke E ya. Jadi cuma satu huruf sebenarnya imbuhannya. Cuman kalau memang akhiran vokal nanti diberikan huruf Y, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ada akhiran huruf konsonan keras, itu akan diberlakukan penghalusan konsonan atau yang disebut dengan unsus shimusamase. Nah, di sini ya ini notnya. Unsus shimusamase itu adalah penghalusan konsonan. Jadi konsonan keras dilunakkan, diharmonisasikan seperti itu. Apa saja huruf-huruf konsonan keras yang berlaku? Yaitu P, C, T, dan K. Nah, itu nanti akan berubah menjadi B, J, D, dan Yumusak G. Ya, jadi burut tuh. P jadi B, C jadi C, T jadi D, K atau K jadi Yumusak G. Gitu ya. Contohnya misalkan eh, dolap. Dolap itu artinya adalah lemari. Ya, jadi contohnya dolap ya. Dolap itu artinya adalah lemari. Kalau misalkan kita mungkin mau ngomong ke lemari gitu ya. Berarti dolap itu merupakan salah satu kata yang berujung konsonan keras yang berubah ketika diimbuhkan oleh imbuhan ke ini atau yang namanya durumu ini. Jadi P-nya berubah jadi B.
ya. Dolaba, bukan dolapa lagi. Dolaba, ke lemari. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini yang not kedua, untuk berbicara tentang kepada siapa gitu ya. Misalkan kepada saya, kepadaku, kepadamu, kepadanya kayak gitu ya. Itu menggunakan bana, sana, ona. Bana kepadaku, sana kepadamu, ona kepadanya atau kepada dia seperti itu ya. Oke, lanjut ke bawah yaitu uza kelas madurumu. Uza kelas madurumu ini hanya diberikan dua rumus juga sama seperti Yonale Medurumu. Cuma nanti dia dipecah ketika ada berakhiran konsonan seperti itu. Nah, imbuhannya itu kalau kalen dia akan menghasilkan dan, kalau misalkan inje akan menghasilkan den. Ya, jadi nggak jauh beda. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan tadi tadi kalau kita dicontohkan dolap ke lemari, kalau misalkan dari lemari berarti kita tuliskan seperti ini, dolap tan. Nah, kenapa dolap tan? Ya, jadi memang ada himbuan baru kalau misalkan berakhiran konsonan keras, tan dan ten. Ya, jadi sama ketentuannya. Kalau misalkan kalen, walaupun akhirnya konsonan keras, tapi huruf vokal terakhirnya kalen ditambah tan. Kalaupun akhirnya konsonan keras, tapi vokal sebelumnya itu adalah inj, maka ditambahkan ten. Jadi memang tetap mau akhirnya konsonan apapun, kita harus lihat huruf vokal sebelum konsonan tersebut, kayak gitu kan. Kayak misalkan dolap P ini kan konsonan keras. Sebelum P ada huruf A itu masuk pada huruf kalen, ya udah berarti ini tan, gak mungkin ten. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dolap tan dari lemari. Contoh lagi misalkan dari kebun misalnya. Kebun itu bahce. Bahce ya. Nah, bahce ini akhirnya kan akhir normal ya, nggak ada konsonan keras, langsung masuk ke huruf vokal. Jadi nanti ya imbuhannya pun biasa atau normal. Kira-kira dan atau den? Ya, jawabannya yang den. Karena den itu dihasilkan kalau ada huruf inj di sebelumnya, ya. Kan E itu huruf inj kan. Kita jangan melihat dari huruf A-nya, tapi lihatlah dari huruf E-nya, huruf vokal terakhir. Ditambah bahce den dari kebun. Teman-teman, semoga bermanfaat dan sangat mudah bukan mempelajari bahasa Turki. Salam semangat, salam satu bahasa Turki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urus-urus.